Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas. Berbagi ilmu, berbagi manfaat. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang premenstrual syndrome atau populer disebut dengan PMS. Suatu kondisi yang sering bikin ribut. Jadi begini teman-teman, PMS ini adalah suatu kumpulan gejala yang terjadi akibat adanya perubahan hormonal. Nah, perubahan gejala ini bisa dirasakan baik secara fisik atau ada perubahan fisik, dan yang paling banyak juga melibatkan perubahan emosi atau emotional change. Mungkin teman-teman sekalian pernah tahu bahwa perempuan yang lagi PMS cenderung emosional, cenderung lebih sensitif, mudah marah, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi pada PMS itu? Nah, PMS adalah kondisi yang terjadi secara siklikal, secara berulang setiap bulannya pada saat menjelang haid, biasanya 2 hari atau 1 hari sebelum haid. Perubahan yang sering terjadi ada yang fisikal, ada perubahan fisik, atau ada juga yang perubahan emosional. Dari jurnal yang saya baca dari Up to Date, jadi teman-teman, ada perubahan fisik dan juga perubahan emosional yang terjadi pada PMS ini. Namun yang lebih sering dikeluhkan adalah perubahan emosional yang mendominasi. Perubahan fisiknya apa saja? Biasanya perubahan fisik yang dikeluhkan itu cenderung ringan, misalnya payudara terasa kaku atau ada rasa tidak nyaman di dalam perut atau abdominal bloating. Ini berdasarkan jurnal yang saya baca dari Up to Date. Sementara perubahan emosional yang dirasakan pada perempuan yang lagi PMS itu sangat banyak, mulai dari mood swings, kemudian tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba ingin menangis, kemudian sensitif, irritable, mudah tersinggung, kemudian hasrat untuk seks atau libido menurun, kemudian ada rasa depresi, ada rasa pengen menyendiri, ada rasa tiba-tiba pengen marah, pengen ngamuk, kemudian masalah pada tidur, dan kurang produktif ketika bekerja. Itu adalah keluhan-keluhan yang sering muncul berdasarkan survei yang sering muncul dan dirasakan oleh seorang perempuan pada saat PMS. Nah, sebenarnya kenapa sih PMS ini terjadi? Sampai saat ini penyebab utama premenstrual syndrome ini masih belum bisa dijelaskan secara detail atau secara spesifik. Diduga PMS ini terjadi akibat adanya perubahan hormon menjelang haid berikutnya. Perubahan hormon itu biasanya pada saat akhir siklus dan menjelang haid itu ada penurunan progesteron. Nah, progesteron ini yang turun, yang ditengarai. Progesteron ini memiliki sifat anti-ansietas, anti cemas. Nah, sementara pada saat PMS itu progesteron di dalam titik yang terendah, sehingga rasa tidak nyamannya itu muncul semua. Itu teori pertama. Teori kedua ada kaitan dengan neurotransmitter di otak. Ya, jadi perubahan hormon ini menyebabkan hormon-hormon yang menyebabkan seorang perempuan itu bahagia menjadi cenderung lebih rendah, sehingga memunculkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan. Itu teori yang kedua. Jadi ada kaitan antara hormon bulanan, yaitu estrogen dan progesteron, dan juga ada kaitan dengan neurotransmitter yang ada di otak yang membangkitkan rasa senang itu cenderung lebih rendah. Sementara yang membangkitkan respon-respon negatif itu cenderung lebih tinggi. Itu teori yang ada di PMS. Nah, apakah PMS ini selalu dialami setiap perempuan? Tidak selalu, ya. Dan
sebenarnya saya sudah mencoba mencari prevalensi atau angka kejadian PMS ini berapa persen, namun cenderung overestimated berdasarkan literatur yang saya baca, karena definisi PMS sendiri itu masih sumir, belum terlalu jelas, dan bila dikaitkan hanya munculnya satu simptom atau satu gejala emosional menjelang haid sudah dianggap PMS, maka kejadian PMS ini hampir mencapai 90% pada wanita yang mengalami siklus haid normal. Dan ini yang masih menjadi tantangan untuk para dokter memastikan sebenarnya ini PMS ini definisi pastinya itu yang apa gitu ya. Kemudian PMS tentu ada kaitan dengan budaya, ada kaitan dengan kebiasaan, ada kaitan dengan situasi psikososial ya. Misalnya dia memiliki riwayat trauma pada masa lalu, itu lebih cenderung mudah terkena PMS. Atau misalnya suasana di rumahnya tidak nyaman ya, kurang baik, relasi suami istri, relasi orang tua dan anak kurang baik, maka menjadi modal untuk bisa mengalami problem PMS itu. Apakah PMS ini berbahaya? Secara teori PMS tidak berbahaya, karena PMS ini hanya respon siklikal ya, bulanan gitu ya. Jadi hanya sebentar, sifatnya sementara. Jadi tidak berbahaya, dalam artian berbahaya mengancam nyawa gitu tidak ya. Namun tentu PMS pada sebagian orang, terutama yang aktif bekerja, dapat mengganggu kualitas pekerjaan itu sendiri. Dan ini yang kadang-kadang membuat seorang perempuan itu membutuhkan penanganan tersendiri atau pengobatan tersendiri untuk mengatasi PMS-nya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan bila seorang perempuan itu mengalami PMS? Pertama, pahami dulu bahwa pada akhir siklus itu seorang perempuan tuh harus paham bahwa ini akan terjadi reaksi yang kurang menyenangkan, reaksi emosional yang kurang menyenangkan, sehingga kemungkinan kedepannya bisa dimitigasi. Misalnya mengurangi pekerjaan yang berisiko konflik, misalnya itu harus dikendalikan. Mungkin perlu me time beberapa saat sebelum bekerja, misalnya itu salah satu poin yang penting. Jadi paham dulu bahwa sekarang ini periode akhir siklus, biasanya aku akan mengalami PMS, misalnya begitu. Jadi tahu dulu. Nah, dengan mengetahui siklusnya, tentu akan lebih mudah untuk memitigasi atau menangani kemungkinan reaksi yang kadang-kadang terjadi secara tiba-tiba pada seorang perempuan yang mengalami PMS. Yang kedua, bisa dialihkan dengan beberapa hal yang menyenangkan. Misalnya pada yang suka olahraga, bisa dilakukan olahraga, baik itu jogging, aerobik, kemudian lari mungkin ya, atau bersepeda, segala macam bisa membantu untuk mengurangi gejala ansietas pada PMS. Karena memang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa olahraga, terutama aerobik ya, itu bisa mengalihkan emosi yang tidak tertahankan itu menjadi lebih tenang ya, sehingga reaksi-reaksi negatif atau efek-efek negatif dari PMS itu tidak terjadi. Yang kedua, diet yang tinggi karbohidrat kompleks ya. Beberapa literatur dari ECOG menyebutkan bisa menggunakan mengkonsumsi roti, mengkonsumsi pasta, mengkonsumsi sereal, itu bisa membantu meredakan gejala-gejala PMS. Kemudian makan makanan yang tinggi kalsium, bisa dengan sayuran hijau, atau mungkin susu, atau mungkin buah-buahan yang tinggi kalsium, itu bisa membantu meredakan rasa emosional pada saat PMS. Kemudian kurangi kafein dan alkohol bagi yang menggunakan alkohol ya. Kafein dan alkohol tidak baik dikonsumsi pada saat PMS. Memang kafein itu memiliki efek neurostimulan atau membangkitkan
membangkitkan sel-sel saraf sehingga menjadi lebih bersemangat. Namun demikian kafein juga memiliki efek ansietas ya. Kadang-kadang kalau kita minum kafein, minum kopi itu ada rasa cemas karena efek kafein sendiri itu salah satunya memang menyebabkan ada risiko ansietas. Tentu ini tergantung dengan dosis yang dikonsumsi. Tapi pada literatur yang saya baca sebaiknya pada saat mengalami masa PMS hindari terlebih dahulu kafein ya. Kemudian kurangi lemak dan gula ya. Kurang baik pada perempuan yang sedang mengalami PMS. Itu adalah beberapa hal yang bisa dikerjakan. Kemudian apakah ada pengobatan khusus untuk mengobati PMS ini? Sampai saat ini belum ada terapi yang spesifik untuk mengobati PMS, kecuali memang benar-benar dibutuhkan yang gejalanya itu muncul hingga mengganggu kualitas hidup atau mengganggu pekerjaan misalnya. Bisa diberikan hormon-hormon yang menekan ovulasi. Misalnya pil KB bisa diberikan, atau pada beberapa kasus yang serius kadang-kadang membutuhkan antidepresan atau antidepresi, obat-obatan antidepresi ya, karena memang gejala yang muncul pada saat orang PMS itu adalah gejala cemas dan seperti depresi. Kemudian bila disertai dengan nyeri di punggung, nyeri di perut, nyeri di sistem otot dan tulang, itu bisa digunakan pengobatan anti radang seperti paracetamol atau asam mefenamat atau neuralgin atau antalgin gitu ya, itu juga bisa digunakan. Nah, apakah diperlukan pembedahan begitu? Mungkin pada PMS tidak perlu ya, tidak ada tindakan pembedahan yang sampai saat ini dianjurkan untuk mengobati risiko atau reaksi PMS yang meskipun itu berlebih ya, karena dengan perubahan gaya hidup, dengan mengendalikan faktor risiko, dengan mengkonsumsi diet yang baik, itu PMS cenderung bisa dikendalikan ya. Yang penting adalah memahami bahwa PMS ini bukan sesuatu yang berbahaya ya, hanya reaksi atau perubahan sementara yang terjadi menjelang haid ya. Yang perlu dilakukan hanya memitigasi risiko-risiko yang bisa terjadi bila perasaan emosional kemudian rasa emosi yang berlebih itu tidak bisa dikendalikan ya. Baik, saya rasa itu dulu tentang PMS dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.